Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memanggil kita memasuki persekutuan dengan Tuhan dan sesama lewat ibadah ini. Pelayan firman yang melayani pagi ini adalah Bapak Pendeta Ferdinand Tambun STH. Sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas dalam ibadah ini, kita diajak untuk menghayati tema mengakui dan mengucap syukur atas perbuatan ajaib Tuhan. Pemazmur berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Mazmur 100 ayat 4. Umat Allah, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyikan kidung pujian bagi kemuliaan namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita. Ibadah hari ini ditabiskan berdasarkan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Adapun yang menjadi nats pembimbing dasar dalam ibadah minggu pagi hari ini diambil dari Markus 13 ayat yang ke-37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada kamu semua orang, berjaga-jagalah. Mari kita sambut dengan nyanyian jemaat dari DSL, "Tak lama Tuhan datanglah." Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu, sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Ia akan datanglah selaku sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa, Engkaulah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang senantiasa memberkati kami hari demi hari. Engkaulah yang selalu menuntun umat-Mu melewati tantangan dan pergumulan kehidupan, terutama di saat situasi yang sulit karena pandemi virus corona. Kami patut bersyukur atas kekuatan dan berkat yang daripada-Mu. Ya Kristus, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan yang diperbuat,
baik sengaja maupun tidak. Kami mengaku bahwa kami belum mampu menjadi saluran kasih-Mu di tengah dunia. Kami telah lalai menaburkan kasih-Mu yang menumbuhkan harapan bagi sesama tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami juga sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, serta meragukan kuasa-Mu. Nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu bagi kami, umat-Mu yang berdosa. Ya Roh Kudus, ajarkan kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, yang selalu menghadirkan kasih dan harapan bagi keluarga dan sesama kami. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan, kemuliaan bagi-Mu, ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita sambut dengan nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 368, kasih pada kaki salib-Mu. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian jemaat PKJ 199, Dulu Ku Tertindih Dosa. Terbeban
Jemaat, marilah kita berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita dan di seluruh dunia. Jemaat disilakan duduk. Mari jemaat kita angkat satu pujian dari nyanyian jemaat Kidung Jemaat 354 dengan lembut Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hati kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan, rahmatilah kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk membukakan hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca dan yang kami renungkan ini dapat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Setelah pembacaan Alkitab, maka kita mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia. Saya akan membaca dari ayat yang ganjil, saya mendahului dari ayat 7 dan saudara seterusnya ayat yang genap sampai di ayat yang ke-17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel,
datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang ke depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah-tengah Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Kita mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia. Jemaat, kita sambut dengan nyanyian GB 362B, Kepadamu Puji-pujian. Jemaat, silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini Minggu 1 November 2020. Beberapa hari yang lalu tanggal 31 Oktober kita memperingati Hari Reformasi. Hari di mana gereja Protestan itu lahir dengan moto Sola Fide, Sola Gratia, dan Sola Scriptura. Hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, dan hanya oleh firman Tuhan. Itulah kekuatan gereja reformasi sampai hari ini. Hanya karena iman, hanya karena anugerah, dan hanya karena Scripture, hanya karena firman Tuhan. Itulah gereja reformasi masih bertahan sampai hari ini. Gereja reformasi yang ada sekarang bukan berarti sudah sempurna, tetapi juga gereja yang ada sekarang harus mereformasi diri untuk menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ecclesia reformanda semper reformata. Artinya gereja-gereja reformasi harus terbuka juga untuk setiap waktu melakukan penataan demi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun renungan kita pada minggu pagi hari ini dari Yosua pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17 adalah mengakui dan mengucap syukur atas perbuatan Tuhan. Jadi jelas saudara, orang yang mengucap syukur adalah orang yang mengakui akan perbuatan Tuhan. Adakah orang yang mengucap syukur tetapi tidak mengakui akan keberadaan Tuhan? Tentu mereka yang mengucap syukur oleh karena mereka bukan hanya mengakui, tapi mereka mengalami sendiri bagaimana pengalaman-pengalaman hidup mereka, pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, dan di situ Tuhan turut bekerja sehingga respon iman mereka itu adalah ucapan syukur. Saudara, apakah ucapan syukur itu? Ucapan syukur itu berarti memori kita, cara berpikir kita dipenuhi dengan semua kenyataan perbuatan Tuhan. Setiap langkah-langkah kita harus kita akui sebagai kenyataan, tuntunan dan perbuatan Tuhan. Dengan kata lain, ucapan syukur itu lahir oleh karena kita juga mengingat akan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang yang mengucap syukur karena dia mengalami pertolongan, dia mengalami kebaikan, dia mengalami tuntunan Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi kata lain, orang-orang yang mengucap syukur adalah orang sebenarnya yang berpusatkan pikiran mereka itu, yang selalu melakukan tinjauan bahwa semua aktivitas mereka itu, apapun yang terjadi itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan karena itu ucapan syukur menjadi respon oleh karena iman. Gereja Protestan, gereja Reformasi hanya karena iman. Itu berarti kehadiran Tuhan. Itu berarti kedaulatan dan kuasa Tuhan kita alami. Tidak ada satu ruang dalam hidup ini yang kosong, yang hampa, tanpa campur tangan Tuhan. Sayangnya saudara-saudara, perbuatan baik Tuhan itu, tuntunan Tuhan itu harus direspon dengan ucapan syukur. Sayang sekali, ingatan saya dan saudara, ingatan manusia itu lemah. Cepat melupakan pertolongan Tuhan, cepat melupakan kebaikan Tuhan, bahkan cepat juga melupakan Tuhan. Berkali-kali mujizat itu dialami, tapi tak mengubah apapun hidup ini. Tidak bertambah setia. Dan itu adalah contoh umat Israel. Bertambah-tambah belas kasih Tuhan tercurah pada mereka, tetapi tak kunjung juga mereka menunjukkan konsistensi setia di hadapan Tuhan. Dan karena itulah Tuhan itu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, inilah sejarah suci, di mana kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang selalu hadir, seringkali tidak diresponi oleh manusia. Ini menjadi catatan bagi kita. Tidak ada ruang dalam hidup kita ini yang hampa tanpa kehadiran, tanpa tuntunan Tuhan. Ibadah yang paling populer yang ditemukan Daud, ya. Di zaman Daud ketika umat Israel mau berkumpul di kemah, di dalam kemah itu ada tabut Tuhan. Maka kalimat yang diucapkan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 ayat pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Kasih setia Tuhan itu tak pernah berkesudahan. Maka mereka yang mengalami
kebaikan Tuhan itu patut mengucap syukur. Dan orang-orang yang tidak pandai untuk mengucap syukur, bukan berarti Tuhan tidak menaruh kasih setia kepada mereka, tetapi orang yang melakukan respon terhadap itu, berarti orang itu akan terus mengalami janji penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, dalam bacaan minggu pagi hari ini kita melihat bagaimana Yosua pada akhirnya mau menegaskan tentang perbuatan Tuhan. Apa yang kita baca dalam peristiwa ini ada 3 hal penting, saudara-saudara. Ayat yang ke-7 mau mengatakan bahwa orang-orang yang mengakui akan perbuatan Tuhan pertama-tama ditunjukkan pada ayat yang ke-7. Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, oleh karena itulah kita mengucap syukur. Perhatikan ayat yang ke-7 mengatakan, pada hari ini aku mulai membesarkan. Ini sekaligus proklamasi. Tuhan memanggil Yosua, dan Tuhan katakan kepada Yosua, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu. Siapa yang dimaksud namamu? Tuhan mulai membesarkan Israel, Tuhan juga mulai membesarkan Yosua. Ini membuktikan, ini yang bilang Tuhan. Tuhan katakan, aku akan membesarkan namamu. Tuhan hadir, Tuhan hidup. Tujuan bangsa Israel adalah tanah Kanaan. Tetapi untuk sampai pada tanah Kanaan itu, maka ada begitu banyak penghalang. Salah satu penghalang itu adalah Sungai Yordan. Ya, kalau mereka sudah berhasil melewati Sungai Yordan, mereka akan harus berhadapan dengan bangsa-bangsa. Ada bangsa Yeriko, ada bangsa Ai. Setelah itu mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Dan di tanah Kanaan itu mereka harus mengalahkan penduduk yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Tuhan punya rancangan yang besar, sekaligus juga ada tantangan yang besar. Karena itu Tuhan katakan kepada Yosua, saya mulai membesarkan. Kenapa? Karena ada tantangan yang begitu besar. Saat ini mereka akan menyeberang Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan dianggap sebagai penghalang perjalanan, di mana mereka selaku umat Tuhan itu akan berjalan pada tujuan Tuhan, dan tujuan Tuhan itu ada penghalang. Di sini disebutkan Sungai Yordan sebagai penghalang. Air dan kedalamannya, lebarnya, derasnya. Akankah orang Israel mampu menyeberangi Sungai Yordan ini untuk sampai kepada tujuan yang dirancang oleh Tuhan? Saudara-saudara, ini adalah peristiwa yang terulang ketika Tuhan melakukan perkara besar di Laut Teberau bersama dengan Musa. Manakala orang Israel dikejar oleh tentara Firaun, maka ada penghalang, Laut Teberau. Tetapi di situ Tuhan melakukan keajaiban. Laut Teberau terbelah 2 dan orang Israel bisa melewati. Ini mengingat kembali, dan peristiwa ini terjadi kembali. Tuhan memutuskan untuk mengeringkan supaya tujuannya, supaya tujuan Tuhan sendiri bagi orang Israel menjadi nyata. Jadi ketika Tuhan memilih bangsa Israel, Tuhan gak pernah salah memilih, saudara-saudara. Dan Tuhan memperlengkapi mereka dengan kalimat, aku akan membesarkan mereka. Mentalitas mereka, semangat mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Harapan mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Tidak bisa berputus asa. Sekalipun ada tantangan yang ada, engkau harus berjalan pada tujuan yang telah saya janjikan sejak zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Engkau harus sampai pada tujuan, dan untuk sampai pada tujuan itu ada penghalang. Dan Tuhan tahu bahwa orang Israel itu mentalnya itu selalu menggerutu dan seringkali tidak kuat menghadapi tantangan. Karena itu Tuhan hadir. Tuhan memutuskan mengeringkan. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita, setiap orang punya tujuan masing-masing.
Semua orang merancang tujuan bagi dirinya. Pertanyaannya, apakah tujuan yang saudara rancang itu sesuai dengan tujuan Tuhan? Orang Israel mau pergi kepada tujuan Tuhan, tapi ada penghalang. Dan Tuhan datang menyingkirkan penghalang itu, sehingga orang Israel bisa berjalan dalam tujuan Tuhan. Apa artinya ini, saudara-saudara? Tuhan memikirkan hal yang paling serius. Untuk apa? Untuk membebaskan. Untuk apa? Untuk menolong. Untuk apa? Untuk membesarkan. Dalam hidup ini tidak ada yang tidak punya masalah. Selama kita masih hidup, maka selama itu juga ada bayang-bayang masalah. Dan siapa yang datang membebaskan kita dari masalah itu? Siapa yang datang menolong kita dari semua hambatan-hambatan dan rintangan itu? Maka orang-orang yang mengucap syukur adalah orang-orang yang mengalami pembebasan Tuhan. Mengapa ia bersyukur? Karena ia mengalami. Pada saat ia mengalami tekanan, pada saat ia mengalami kesulitan, tentu saja ia bersyukur. Tentu saja ia memanjatkan permohonan kepada Tuhan. Dan Tuhan serius untuk memikirkan bagaimana orang Israel. Itu sebabnya Yosua dihadirkan Tuhan. Dan Tuhan datang kepadanya. Mulai hari ini saya akan membesarkan bangsa ini. Tuhan akan besarkan engkau. Supaya bangsa-bangsa di sekitar tahu bahwa kamu itu adalah holiness nation, bangsa pilihanku. Jadi kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan memilih saya, Tuhan memilih saudara-saudara, maka Tuhan tidak pernah salah. Kemanapun engkau pergi, maka engkau akan mengalami tuntunan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, yang kedua kita lihat dalam teks sebagai firman Tuhan ini. Hal yang kedua yang kita lihat, bahwa ternyata Tuhan itu harus ada di depan kita. Sebelum menyeberang sungai Yordan, maka barisan disiapkan. Dalam narasi dikatakan bahwa tabut perjanjian itu diangkat oleh para imam. Siapa para imam? Adalah kaum Lewi. Mereka mengangkat tabut Tuhan itu dan mereka berjalan. Lalu di belakang itu ada umat Israel. Yang pertama dan utama yang harus ada di depan adalah tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu punya dua makna. Tabut Tuhan itu berarti kehadiran Tuhan secara fisik. Jadi di mana tabut itu ada, di situ tanda Tuhan hadir. Sekarang tabut Tuhan itu ada, berarti Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Sedangkan yang kedua itu berisi dasatita, hukum, aturan, ketetapan. Jadi Tuhan hadir dengan ketetapan-ketetapannya. Maka orang Israel itu ada di belakang untuk melihat kehadiran Tuhan. Para imam memikul tabut perjanjian dan kaki mereka menginjakkan ke air, ke sungai Yordan. Apa yang terjadi? Sungai itu menjadi kering. Dari tengah dia terpisah ke sebelah sana, kemudian terbagi ke sebelah sini. Kemudian juga dia naik sampai ke hulu dan terpisah sampai ke hilir. Di tengah-tengah itu menjadi kering. Sekali lagi, ini adalah memori tentang Laut Teberau dan terjadi lagi di sini. Seberapa besarnya orang Israel, umat Israel mengingat akan kehadiran Tuhan. Kali ini tabut ini ada di depan, lalu umat Israel ada di belakang. Kenapa saudara-saudara? Kenapa bukan tabut Tuhan di belakang, lalu umat Israel itu ada di depan? Ternyata saudara-saudara, kalau Tuhan itu ada di depan, maka Tuhanlah yang berperang bagi kita. Tuhan memiliki peranan penting untuk membukakan, supaya kita bisa melihat seberapapun besarnya rintangan, seberapapun besarnya penderitaan, maka Tuhan ada di depan kita. Ingat saudara-saudara,
Kalau sungai Yordan sebagai penghalang, maka Tuhan itu ada di depan. Umat Israel itu ada di belakang, supaya orang-orang Israel bisa melihat akan keajaiban kuasa Tuhan. Karena itu juga mau dikatakan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, letakkan Tuhan di depan kita, supaya kita selalu bisa melihat akan perbuatan Tuhan. Ia terlebih dahulu menyelesaikan dan menuntaskan. Kita ini umat ada di belakang, artinya supaya kita bisa melihat dan menyaksikan kedahsyatan Tuhan yang amat serius untuk berkarya dan menolong kita. Mempersilahkan Tuhan. Saudara bayangkan kalau Tuhan itu di belakang dan kita itu di depan. Dan berkali-kali kita melakukan ini. Tuhan kita taruh di belakang. Dan kita ada di depan. Dan kita tidak punya otoritas untuk menyelesaikan. Kita tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Barulah ketika kapok, baru kita menempatkan Tuhan pada posisi yang sesungguhnya. Yosua memerintahkan supaya urutan pertama itu adalah tabut dengan para imam. Mau mengingatkan kepada kita bahwa yang terutama dan yang pertama dan yang paling penting dalam hidup kita haruslah Tuhan. Izinkan Tuhan membukakan itu semua untuk meloloskan kehendaknya. Untuk apa? Tuhan sanggup, sementara kita tidak memiliki kesanggupan apa-apa. Berapa kali dalam hidup kita tempatkan Tuhan di belakang. Ketika banyak tujuan kita tidak tercapai, maka kita mulai pesimis dan kita mulai mempersalahkan Tuhan. Dalam cerita ini, tabut Tuhan itu ada di depan, umat Israel ada di belakang, supaya kedahsyatan Tuhan itu bisa dilihat dan disaksikan, supaya kemudian ada kebangkitan mentalitas, ada kepercayaan yang datang, ada respon. Mereka lihat bahwa Tuhan itu satu, itu ada. Yang kedua itu Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu ada di depan, berkuasa dan berdaulat. Karena itu tempatkanlah Tuhan di tempat yang sebenarnya dalam hidup pribadimu dan rumah tanggamu. Kenapa ada kegagalan? Bukan satu kali, dua kali kita mengalami kegagalan. Kegagalan selalu melulu ada pada kita, ada pada saya dan saudara. Mengapa? Karena Tuhan ditempatkan tidak pada tempatnya, tapi justru ambisi kita yang seringkali kita utamakan. Keberhasilan itu pasti jika Tuhan itu selalu jadi utama dan prioritas. Karena itu jangan kita mengulang kesalahan-kesalahan. Tabut Tuhan berarti kehadiran Tuhan secara fisik. Tuhanlah yang akan menyelesaikan. Yang terakhir, saudara-saudara, orang-orang yang mengakui dan mengucap syukur atas perbuatan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu. Perhatikan ayat yang ke-17. Yang ketiga mau mengatakan, Tuhan menyeberangkan kita. Tuhan menyeberangkanmu. Pada ayat yang terakhir, pada akhirnya dikatakan di situ, bagian terakhir, bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Indah sekali. Bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Tuhan yang menyeberangkan kita dari kesulitan, dari persoalan. Dia seberangkan kita kepada tujuan yang akan lebih baik lagi yang ditentukan oleh Tuhan. Karena setelah sungai Yordan ada sudah seberangkan, mereka berarti semakin hari semakin dekat dengan tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Itulah Kanaan. Seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Tadi berair dan tidak mungkin mereka mampu menyeberang. Apa artinya ini? Tuhan menyeberangkan. Sudah kering maka menyeberanglah. Siapa yang menyeberangkan? Tuhan yang menyeberangkan. Tuhan yang meringkan, Tuhan yang menyeberangkan. Para imam tetap berdiri
sambil memikul tabut perjanjian, mereka tetap berdiri di situ. Lalu orang Israel mulai lewat, bangsa Israel mulai lewat, terus menyeberang. Apa artinya ini, saudara-saudara? Selama Tuhan ada, selama Tuhan di tengah-tengahmu, selama itu juga kita bisa jalani hidup ini. Amin. Ya. Orang Israel bisa menyeberang. Kenapa? Karena kaki para imam memikul tabut itu masih ada di sungai Yordan. Kering, maka bisa melewati. Kalau tabut itu menunjukkan kehadiran Tuhan, itu berarti apa? Kalau Tuhan itu ada dalam hidup kita, kehadiran Tuhan itu ada dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, maka Tuhanlah yang menggerakkan dan menuntun hari-hari hidup kita. Tuhanlah yang mempermudah, Tuhanlah yang mematahkan semua kesulitan-kesulitan itu. Tuhanlah yang bertindak dengan serius, menolong dan membebaskanmu. Pada akhirnya, ketika mengalami ini, apa responmu kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah menyeberangkanmu, kalau engkau menempatkan Tuhan ada di depanmu, dan engkau tahu bahwa Tuhan itu ada, tidak ada cara lain kecuali engkau harus mengucap syukur. Tuhan itu ada, Tuhan ada di depanmu, dan engkau mengalami perbuatan Tuhan, tapi tidak ada ucapan syukur yang lahir daripada. Maka engkau akan menempuh banyak kegagalan dalam hidup ini. Karena itu mengucap syukurlah. Sampai hari ini kita masih hidup dan bernafas di tengah-tengah pandemi ini. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Kekhawatiran, ketakutan terus menghantui kita. Tapi ternyata Tuhan itu ada. Tuhan ada di depan kita. Dan Tuhan itu bersama kita. Ini persis ketuwuri handayani. Ing madio mangun karso. Ing harso sung tulodo. Tuhan itu ada di depan, bahkan ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya saya mengucap syukur. Sampai hari ini masih ada. Kenapa? Kalau saya ada pada hari ini, karena Tuhan itu ada. Tuhan ada di depan, bahkan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sehingga kita bisa menyeberang. Menyeberang apa? Dari kesulitan. Kesulitan ada di belakang, dan kita semakin hari semakin maju untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita responi firman Tuhan dengan Gita Bakti 284 di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih bergerak. Tolong mereka yang dalam gelap, bersinar terang. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahaya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Dengan mulut kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hadit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita naikkan doa syukur dan doa syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena firman Tuhan boleh mengingatkan kami kembali bagaimana keajaiban-Mu Engkau lakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka menyeberang sungai Yordan, dan Engkau melakukan perbuatan ajaib. Engkau mengeringkan itu, dan umat Israel bisa menyeberang. Itu tanda bahwa Engkau ada demi kelangsungan umat-Mu mencapai tujuan yang sudah Engkau rancang. Kami pun bersyukur bahwa Engkau selalu ada bagi kami untuk rancangan-rancangan terbaik yang Engkau siapkan bagi kami. Ajar kepada kami Tuhan untuk selalu melihat perbuatan ajaib yang terjadi dari setiap pagi, siang, sore, malam, di setiap jam, di setiap waktu, hari, minggu, bulan, bahkan sudah tiba di awal November. Semuanya itu karena Tuhan ada dan Tuhan berdaulat. Kami mengucap syukur untuk hal itu. Bapa di surga, oleh karena Engkau adalah Tuhan yang selalu ada, perbuatan ajaib-Mu selalu perkasa, maka dengan iman kami menyerahkan kepada-Mu untuk saudara-saudara kekasih kami yang dalam pergumulan mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Ibu Olha Lemena, Bapak Buce Bulu Mahuni, Ibu Kesar Manulang, bahkan Ibu Heni Tambunan. Mereka membutuhkan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Sebagaimana Engkau nyatakan perbuatan-Mu di tengah-tengah bangsa Israel, menyeberangkan mereka. Tuhan, seberangkan mereka kepada kesehatan yang prima, supaya sakit penyakit dapat berlalu hanya karena campur tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu di Kalvari itu membawa kesembuhan bagi mereka yang berseru dan percaya kepada-Mu. Teringat bagi kami, saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Di antara mereka mungkin sudah positif dengan COVID-19. Engkau ada bagi mereka. Engkau punya tujuan bagi mereka Tuhan. Karena itu berdaulat atas mereka. Biarlah pemulihan dan kesembuhan ada pada mereka. Dan ketika mereka mengalami kesembuhan, mereka boleh menaikkan syukur. Karena mereka tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan mereka. Bapa, kami juga teringat akan anak-anak kami pada tanggal 7 November. Daniel bersama dengan Krishna yang akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah. Tuhan menolong anak-anak ini yang akan mengikat janji. Biarlah perbuatan ajaib Tuhan boleh mereka alami. Terlebih kami majelis-Mu, hamba-hamba-Mu, Engkau juga perlengkapi dengan kuasa-Mu untuk melaksanakan tugas pemberkatan nikah ini. Bahkan semua keluarga besar Daniel, keluarga besar juga Krishna, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Biarlah ada kesehatan, ada kekuatan tubuh, ada kesegaran yang Tuhan karuniakan pada mereka. Sehingga pada akhirnya kami dapat sama-sama menikmati ucapan syukur pada tanggal 7 November. Di mana nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga mau menyerahkan akan banyak saudara-saudara kami di kampung halaman, termasuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah perbuatan ajaib Tuhan selalu ada di depan, bahkan di tengah-tengah mereka.
untuk terus-menerus menguatkan mereka di masa-masa yang sudah tua, sudah lanjut usia. Biarlah rancangan Tuhan yang terbaik ada pada mereka. Bapa, pada akhirnya juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Oleh karena seluruh dunia juga dilanda dengan pandemi COVID-19, termasuk bangsa Indonesia. Maka di depan kami selalu ada tanda-tanda di mana krisis ekonomi akan terjadi. Tuhan, kepada siapa kami bersandar dan meminta pertolongan. Kami berseru kepada Tuhan. Kami memohon campur tangan Tuhan supaya pandemi ini dapat berakhir dan kami dapat bergairah kembali. Roda ekonomi akan kembali pulih, bahkan kehidupan persekutuan kami kembali pulih. Semuanya itu kami pohonkan dalam nama-Mu yang punya kuasa. Bapa di surga, pada akhirnya juga kami menaikkan doa-doa pribadi yang berkenan kami panjatkan padamu saat ini. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacita dengan pemberian kita masing-masing dengan mengingat nas Alkitab dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan NKB 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, aku yang hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku ketika Yesus telah menang milikku. Jemaat diminta untuk berdiri, mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Allah, cinta kasih-Mu nyata sekalipun mentari nampak pudar. Janji pemeliharaanmu memungkinkan kami untuk hidup dan berkarya. Kini kami menyatakan syukur melalui persembahan yang tak sebanding dengan berkat-Mu. Pakailah dan terlebih jadikanlah hidup kami sebagai suatu kesaksian akan Allah yang memelihara hidup banyak orang. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam pengasihan Putra-Mu Yesus, Juru Selamat dunia. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami akan membacakan warta jemaat di hari Minggu ini tanggal 1 November 2020. Yang pertama, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferdinand Tambun STH atas pelayanan firman pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak, keluarga, juga pelayanan Bapak. Selanjutnya, ibadah Minggu online melalui channel YouTube. Untuk ibadah Minggu setiap minggu akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube @POK Harapan Kita. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah melalui YouTube, dapat mengikuti bersama di gereja pada hari Minggu pukul 9 dengan jumlah jemaat terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan jemaat diharap membawa masker masing-masing. Ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat secara online melalui aplikasi Google Meet. Ikuti Instagram @pampokhk untuk mendapatkan akses mengikuti ibadah. Selanjutnya, ibadah sekolah minggu diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak untuk dapat menghubungi Saudara Aldika Herold Saki di nomor HP 082 111 923 649 untuk mendapatkan link Google Meet. Persembahan selama masa karantina atau ibadah dari rumah, agar jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Antoneta Paliama _Gregorius Yul Afandi dengan nomor rekening 1170006247621. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah untuk pasangan Daniel Yonatan Israel Ritonga dan Krishna Diansari Saki pada hari Sabtu 7 November 2020 pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja POK Harapan Kita. Ibadah dilaksanakan tertutup hanya untuk keluarga dekat dan undangan dengan jumlah sangat terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan. Demikian warta jemaat pada hari ini, hari Minggu 1 November 2020. Jemaat, marilah kita berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Saudara-saudaraku, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan rasa syukur kita lewat perbuatan-perbuatan baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, agar pelita kita tetap menyala di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Jati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memeliharamu dan setiap anggota keluargamu yang jauh dan dekat, agar kedamaian, rasa syukur serta bahagia meliputi keseharianmu. Tuhan memberkati tangan, kaki dan pikiranmu, sehingga engkau bekerja dengan tulus menjadi tentara Kristus yang setia. Tuhan menjauhkanmu dari orang-orang jahat dan fasik, dan mendekatkanmu kepada orang-orang benar. Tuhan menyembuhkan hatimu yang terluka dan berbeban berat, supaya engkau mengalami kemenangan dan pembebasan. Tuhan menopangmu ketika engkau berjuang menjadi berkat di tengah ancaman, agar engkau berdiri tegak dan berani menyatakan kebenaran. Dia menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus mari sio sungguh manis lawangnya, biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangnya. Yes.